Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Serba Ilmu Euclid Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran tentang perputaran atau rotasi. Materi ini adalah materi kelas 9 bangku sekolah menengah pertama. Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan tentang soal yang ada di dalam buku kelas 9. Sekarang untuk yang pertama kalian perhatikan, yang pertama adalah kita akan memutar dengan arah berlawanan jarum jam. Seandainya dia berlawanan, maka dia bernilai positif. Sekali lagi, apabila dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka bernilai positif. Oleh karena itu, nanti akan dapat dituliskan dalam rumus rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B dengan merotasikan X, Y. Sekali lagi, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B terhadap titik X, Y. Maka akan menghasilkan rumus negatif Y tambah A tambah B, X, A tambah B. Nah, sekarang kalian perhatikan, ini adalah hasilnya. Ya, hasilnya yaitu di sini nanti X dan ini nanti jadi Y. Sekarang amati contoh berikut. Gambar bayangan rotasi setiap bangun berikut dengan sudut 90 derajat jika diketahui arah dan pusat rotasi. Tentukan koordinat bayangan segitiga WAN dengan W negatif 4,1, A negatif 2,1, dan N negatif 4, negatif 3. Berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik N. Jadi nanti pusat rotasinya ada di titik N. Sekarang kalian perhatikan ya, jadi titik pusatnya tadi merotasikan titik W. Ya, yaitu negatif 4,1. Nah, di sini. Lalu kalian masukkan. Ya, jadi negatif Y tambah A tambah B. Nah, berarti di sini negatif Y. Ya, Y-nya di sini kan 1, maka menjadi negatif 1. Ditambah A tambah B. Ya, ditambah A ditambah B. A-nya adalah negatif 4 dan B-nya adalah negatif 3. Ya, jadi sehingga negatif 1 ditambah negatif 4 ditambah negatif 3. Ya, ini sebagai titik X ya. Sebagai titik X-nya. Nah, maaf, sebagai X-nya. Nah, sekarang lihat untuk nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya di sini adalah X kurang A ditambah B. Nah, X dikurang A tambah B, berarti X-nya dari sini. Ya, X negatif 4 dikurang dalam kurung negatif 4 ditambah negatif 3. Sekali lagi, negatif 4 itu di sini nilai X yang ini. Ya, kemudian dikurang negatif 4. Ya, negatif 4 itu dari yang nilai A ini. Ya, yang nilai A. A itu adalah yang ini. Ya, berarti negatif 4. Nah, sekarang kalian perhatikan. Nah, karena dia di sini nanti kurang, ya, kemudian negatif 4, ya, nanti dia bernilai plus di sini. Nanti kita hitung. Lalu ditambah negatif 3, yaitu B-nya bernilai negatif 3. Sehingga apabila kita hitung, negatif 1 ditambah negatif 4, itu negatif 5, dikurang. Nah, karena ini kan pertemuan positif dan negatif. Jadi, saya tidak perlu jelaskan, ini pelajaran yang telah kalian dapat di bangku sekolah dasar. Jadi, negatif 5 dikurang 3. Ya, hasilnya adalah negatif 8. Lalu, di sini negatif 4 dikurang negatif 4. Ya, jadi hasilnya nanti negatif 4 tambah 4. Ya, 0. Kemudian, positif bertemu dengan negatif, negatif 3. Jadi, hasilnya negatif 3. Sehingga, apabila nanti diputar 90 derajat ya berlawanan dengan arah jarum jam,
maka titik W menjadi negatif 8, negatif 3. Bagaimana dengan titik A? Nah, titik A kita lakukan hal yang sama, yaitu dengan memasukkan rumus yang ini, ya, yaitu negatif B ditambah A ditambah B, kemudian koma X kurang A ditambah B. Nah, jadi negatif 1 ditambah negatif 4 ditambah negatif 3. Yaitu negatif di sini adalah negatif 1. Ya, negatif 1 Y-nya itu dari sini. Ya, dari yang ini. Jadi bernilai negatif 1 karena di sini adalah negatif, ya. Karena di sini 1 maka bernilai negatif 1. Lalu tambah A. A-nya itu yang ini. Ya, negatif 4. Kemudian ditambah lagi B. B-nya itu adalah negatif 3. Kemudian koma negatif 2. Ya, negatif 2 itu adalah nilai X-nya yang ini. Nah, kemudian dikurang negatif 4. Dikurang negatif 4. Nah, negatif 4 diambil dari yang nilai A di sini. Ya, negatif 4. Kemudian ditambah B. B-nya yang ini, negatif 3. Nah, setelah kalian hitung nanti hasilnya adalah negatif 8, negatif 1. Ya, jadi negatif 1 ditambah negatif 4 itu berarti negatif 1 dikurang 4, dikurang lagi 3. Ya, karena pertemuan antara positif dan negatif menghasilkan negatif. Lalu yang ini negatif 2 ditambah 4 karena pertemuan negatif dengan negatif. Ya, negatif 2 tambah 4 berarti hasilnya adalah 2 ditambah, atau di sini karena bertemu positif dengan negatif jadi dikurang 3. Jadi hasilnya adalah negatif 1. Nanti bisa kalian hitung sendiri. Nah, itulah untuk perputaran dengan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Sekarang kalian amati gambarnya. Untuk yang segitiga berwarna biru ini adalah bendanya, sedangkan yang berwarna merah ini nanti bayangannya. Jadi ini titik A, nanti bayangannya di sini, ya, A aksen, ya, A, kemudian W bayangannya di sini. Nah, ini adalah pusat perputarannya atau pusat rotasinya, yaitu di titik N. Nah, itu untuk contoh daripada berlawanan arah jarum jam, ya, sebesar 90 derajat. Lalu yang berikutnya sekarang adalah searah jarum jam. Jadi jika searah itu berarti negatif, ya, bernilai negatif. Nah, di sini searah jarum jam sebesar 90 derajat. Rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B akan merotasikan titik X, Y. Nah, ini nanti hasilnya. Yaitu Y, B ditambah A, ya, ini sebagai X-nya, dan negatif X ditambah A ditambah B. Nah, ini sebagai Y-nya. Nah, sekarang kalian perhatikan, ya, jadi titik pusatnya itu atau titik rotasinya adalah titik N. Nah, di sini titik N-nya. Nah, nanti ini bayangan W, nah ini nanti bayangan A-nya. Ya, jadi ini bendanya dan yang berwarna merah di sini, yang di arset berwarna merah adalah bayangannya. Oke, sekarang kita perhatikan, kita masukkan rumusnya. Jadi 1 di sini adalah dari sini, ya, Y. Kemudian dikurang negatif 3. Negatif 3 berarti dari ini, yang B. Kemudian ditambah negatif 4. Nah, negatif 4 dari A di sini. Ini jadi ini A, ini B. Itu sebagai X-nya. Dan yang berikutnya negatif 4, ya. Nah, di sini negatif 4. Nah, di sini adalah negatif nanti bertemu dengan negatif, ya. Jadi negatif 4 di sini yaitu nilai X ini. Ditambah negatif 4. Negatif 4 A-nya, ya. A-nya berarti diambil dari sini. Kemudian ditambah negatif 3. Nah, setelah kalian hitung seperti yang pertama tadi saya jelaskan, maka hasilnya adalah 0, negatif 3. Jadi nanti kalian bisa hitung sendiri, ya. Nah, kalian tinggal lihat hitungan-hitungannya. Lalu kemudian titik pusat, ya, maksudnya titik N negatif 4,3, ya, negatif 4, negatif 3, ya, akan merotasikan titik
negatif 2,1 searah jarum jam ya sebesar 90 derajat. Jadi yang di sini adalah ya titik yang berikutnya yaitu titik daripada titik negatif 2,1. Nah, ini negatif 2,1 berarti titik A-nya. Ya. Nah, setelah kalian hitung ya, kalian masukkan ke rumus ini, maka hasilnya adalah 0,-3. Jadi kalian tinggal masukkan ke rumusnya. Ya. Tinggal penggunaan rumusnya itu kalian menghitung dengan harus hati-hati. Ya, karena apabila salah nanti tidak akan menghasilkan bayangan yang benar. Nah, ini setelah kalian hitung. Nah, ini bayangannya. Jadi yang berwarna biru ini bendanya dan yang berwarna merah, yang dihasil merah segitiga di sini adalah sebagai bayangannya. Nah, itu searah jarum jam sebesar 90 derajat. Selanjutnya yang ketiga adalah berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat. Ya, sekali lagi berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat. Nah, ini positif ya. Jadi positif 180 derajat. Nah, nanti kalian akan mendapatkan rumus cara menghitungnya adalah seperti ini. Ya. Negatif X ditambah 2A ya, kemudian koma negatif Y ditambah 2B. Jadi ini sebagai X-nya dan ini sebagai Y-nya. Nah, jadi berlawanan arah jarum jam ya dengan pusat rotasi di titik N. Sekarang kalian lihat setelah kita masukkan rumusnya berarti di sini negatif X ya, berarti X-nya ini dapat dari ini. Ya, jadi negatif dalam kurung negatif 4 ditambah 2A. A-nya itu dari sini, negatif 4 yang ini. Kemudian koma negatif 1 ya, negatif 1 itu berarti di sini kita lihat Y ya. Y-nya itu adalah 1, maka karena di sini negatif, maka jadi negatif Y. Ditambah 2B, berarti B-nya itu dari yang ini. Oke. Nah, sekarang setelah kita hitung, nanti negatif bertemu dengan negatif positif. Ya, positif 4 ya, atau 4 ditambah negatif 8. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Itu sebagai X-nya. Lalu kalian perhatikan di sini nanti negatif 1 ditambah 2 dikali negatif 3, berarti negatif 6. Jadi negatif 1 di sini ditambah negatif 6 ya, hasilnya adalah negatif 7. Nah, ini kalian perhatikan ya. Jadi ini bendanya, nah ini bayangannya. Nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini berarti titik W-nya yang ini. Ya, titik W-nya saya tidak tulis di sini. Titik W-nya dan ini adalah titik A-nya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang titik berikutnya yaitu titik A-nya ya. Titik A-nya di sini. Oke. Kalian perhatikan. Berarti negatif dalam kurung negatif 2 itu berarti dari X-nya yaitu di sini ya, kemudian ditambah 2, negatif 4. Nah, negatif 4 berarti dari nilai yang ini ya, A-nya. Kemudian koma negatif 1 ya, berarti dari nilai Y di sini, kemudian ditambah 2 dikali negatif 3. Nah, setelah kalian hitung, maka hasilnya adalah negatif 6, negatif 3. Ya, nah ini nanti kalian bisa ulang-ulang lagi biar kalian lebih paham. Nah, itulah untuk yang berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat. Berikutnya adalah yang keempat, bagaimana berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dengan titik pusat. Nah, sekarang dengan titik pusat. Ya, jadi berlawanan arah jarum jam. Nah, dengan titik pusat. Jadi berlawanan itu berarti positif ya di sini. Nah, nanti hasilnya menjadi negatif Y, X. Ya, menjadi negatif Y, X. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini titik W dirotasikan dengan pusat ya 0,0 yaitu negatif 4,1 menjadi negatif 1,4.
Nah, negatif 1 ini dari negatif Y ya, karena Y di sini kan bernilai positif, menjadi negatif 1. Kemudian negatif 4 ya, di sini X-nya negatif 4. Lalu untuk titik A, yaitu negatif 2,1 menjadi negatif 1,2. Berikutnya yaitu titik N. Ya, titik N itu berarti negatif 4, negatif 3 menjadi 3, negatif 4. Nah, di sini kan Y-nya itu bernilai negatif. Maka negatif bertemu negatif jadi positif. Nah, seperti itu. Ya, ini sebetulnya kalian sudah paham ya ketika kalian di bangku sekolah dasar ya. Jadi di sini hanya sebagai pengingat saja. Nah, ini nanti hasilnya. Jadi ini bendanya, nah ini adalah bayangannya. Nah, ini bayangannya, titik A-nya di sini, kemudian titik W-nya di sini, dan titik N-nya di sini. Nanti kalian bisa amati dalam video ini, kalian putar agar kalian lebih memahami. Nah, itu untuk yang keempat, bagaimana berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dengan titik pusat. Selanjutnya yang kelima adalah berlawanan arah dengan jarum jam sebesar 180 derajat. Ya, dengan pusat 0,0. Nah, nanti hasilnya menjadi negatif X, negatif Y. Nah, kalian lihat di sini nanti titik W dirotasikan dengan pusat sebesar 180 derajat dari negatif 4,1 menjadi 4, negatif 1. Nah, di sini negatif 4 X-nya, karena di sini nilainya ada negatifnya, maka negatif ketemu negatif nanti menjadi positif. Kemudian Y-nya di sini positif ya, karena nanti di dalam sini rumusnya yaitu negatif Y, maka menjadi negatif 1. Berikut juga begitu juga dengan yang negatif 2 ya, di sini menjadi 2 dan 1 menjadi negatif 1. Nah, sedangkan yang untuk titik N ya itu negatif 4 menjadi 4 dan negatif 3 menjadi 3. Itu kalian perhatikan. Nah, ini bendanya, ini bayangannya. Oke, ini bendanya, ini bayangannya. Jadi kalian bisa perhatikan ya. Sekali lagi, biar kalian lebih memahami, kalian ulang-ulang ya video ini. Nah, karena apabila kalian hanya mendengar hanya sekali, ya nanti setiap siswa itu pasti ada tingkat pemahaman ya. Terkadang baru sekali sudah paham ya, terkadang ada pula yang dia perlu 2 kali atau 3 kali untuk memahaminya. Yang terakhir adalah searah jarum jam dengan rotasi 90 derajat ya, dan melalui titik pusat atau dengan titik pusat. Nah, nanti hasilnya adalah Y, negatif X ya. Jadi kalian perhatikan sekali lagi, X, Y menjadi Y, negatif X. Nah, jadi untuk titik W negatif 4,1 menjadi 1,4. Kemudian negatif 2,1 menjadi 1,2. Kemudian negatif 4, negatif 3 menjadi negatif 3,4. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini nanti yang biru itu sebagai bendanya dan yang berwarna kuning ini sebagai bayangan. Demikianlah penjelasan saya tentang materi perputaran atau rotasi untuk pelajaran kelas 9 sekolah menengah pertama. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini dapat kalian pahami. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel saya. Terima kasih.